Sensei Kombawa, saya Matsashiri Renezat. Saya di sini ingin melanjutkan tentang Fukusu kemarin yang baru sampai Kagakute Kiga Yohin, yaitu faktor berbahaya kimia. Yang selanjutnya ini adalah Seibutsu Tekiga Yohin, faktor bahaya biologis. Dari dalam faktor bahaya itu ada yang namanya mikroorganisme yang menjadi penyebab keracunan makanan. Ya, contohnya itu ada saiking, bakteri, ada virus, ada seichu, parasit, dan juga ada kabi, yaitu jamur. Yang pertama itu adalah saiking. Saiking itu ada berbagai macam bakteri. Ada Campylobacter, Salmonella zooxanthellae, Choeng vibrio, ada Chofang Shuketsu Seidai Choking, terus ada Shokubudo Kyuking, terus ada Cereus King, terus ada Werus King, dan yang terakhir itu ada Butsurinus King. Bakteri-bakteri itu tokuchinya juga berbeda, juga makanan yang penyebabnya juga berbeda, dan juga sojunya itu juga beda. Dan dalam bakteri itu juga ada yang namanya gahospora. Jadi spora itu adalah semacam benih bakteri yang mempunyai cangkang. Jadi biasanya itu bakteri itu mati ketika dipanasin. Tapi kalau lingkungan bakteri tersebut itu menjadi sulit untuk berkembang biak, sebagian bakteri itu akan membuat spora dan akan bertahan hidup. Dan juga kalau lingkungan bakteri itu balik menjadi mudah berkembang biak, bakteri tersebut itu bakteri spora tersebut itu dari spora itu akan kembali lagi menjadi bakteri. Dan dalam bakteri ini itu ada 3 ginsoku, ada 3 prinsip untuk mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri, yaitu ada sukenai, Koyasanai, sama Yatsukeru. Yang pertama sukenai, yaitu jangan mencemari. Jadi yang maksud sukenai itu adalah menjauhkan bakteri keracunan makanan kepada bahan baku ataupun produk makanan yang bersih. Oleh karena itu, sebelum mulai bekerja itu harus yang namanya cuci tangan sesuai dengan yang telah ditentukan, dan juga peralatan masak terus ataupun kikai juga, mesin juga itu harus disterilisasi. Tuh. Yang kedua itu adalah fuyasanai, yaitu jangan menambah atau jangan berkembang biakai bakteri akibat keracunan makanan. Bakteri itu kan untuk dia berkembang biak itu kan dia perlu ondo, suibu, sama eyo, perlu suhu, terus kelembapan, sama nutrisi. Kebanyakan bakteri juga itu berkembang biak di suhu 20 derajat sampai 50 derajat. Mereka itu dia menyukai, bakteri itu menyukai suhu tersebut. Khususnya itu di 30 derajat sampai 40 derajat itu bakteri itu cara berkembang biak itu menjadi cepat. Tapi sebaliknya, kalau di bawah 10 derajat itu bakteri cara berkembang biak itu menjadi lambat. Apalagi di suhu 4 derajat ke bawah itu sebagian besar itu tidak bertambah, tapi masih ada yang bertambah. Terusnya juga ada minus 15 derajat. Di minus 15 derajat ini bakteri itu zenzen fuiemasen, sama sekali tidak bertambah. Oleh karena itu penting untuk menyimpan produk makanan itu di suhu yang rendah. Yang ketiga adalah Yatsukeru, memberantas. Jadi yang memberantas itu adalah produk makanan yang telah disterilisasi dengan panas itu penting untuk memperhatikan waktu dan suhunya. Kebanyakan bakteri penyebab keracunan makanan itu kan mati ketika dipanasin dengan suhu 75 derajat dalam waktu 1 menit. Tapi ada juga bakteri yang membuat gaul seperti tadi. Untuk bakteri yang membuat gaul tersebut itu untuk memberantasnya itu ya perlu suhu yang lebih tinggi, seperti Cereus King, terus Werus King, Butsurinus King, itu perlu dipanaskan di suhu 120 derajat dengan waktu 4 menit. Tuh. Dan juga
juga ketika makanan sudah terdeteksi panas terus didiamkan secara begitu saja, itu bakteri itu bisa berkembang biak lagi. Jadi oleh karena itu ketika produk makanan telah dimasak ataupun dipanaskan itu penting untuk langsung didinginkan. Oke, yang kedua adalah virus. Virus yang menjadi penyebab keracunan makanan itu ada yang namanya norovirus. Norovirus ini terdapat di ikan kerang Nimaigai, kerang yang bercangkang dua seperti kaki tiram. Tapi norovirus ini tidak berkembang biak di dalam makanan, tapi dia tuh timbulnya itu di orang yang terinfeksi norovirus tersebut. Jadi bisa menyebabkan fukutsu, geri, oto dan segala macam lainnya. Dan Ihong tekninya itu ya untuk mencegah norovirus itu lah Shikari tearaimas benar-benar mencuci tangan untuk mencegah dasarnya itu untuk mencegah norovirus itu. Dan juga norovirus ini bisa dibunuh di suhu 85 derajat sampai 90 derajat dalam waktu 90 detik. Cuman norovirus ini tidak mati ketika disinfeksi, tapi bisa seperti mesin ataupun peralatan masak itu setelah dicuci itu bisa dilap oleh diisosang natrium hipoklorit dengan kadar 200 ppm itu bisa. Cuman norovirus ini juga ada gensokunya juga, kemudian gensokunya itu berbeda sama Saiking tersebut. Norovirus ini ada 4 gensoku, yaitu Multikomanai, terus Sukenai, Yatsukeru sama Hirogenai. Tuh. Yang ketiga itu ada kabi ataupun jamur. Kabi ini pun juga termasuk ke dalam mikroorganisme, dan kabi ini tidak berkembang biak ada di mana-mana. Jadi jamur itu tidak bisa dibunuh semuanya, khususnya itu di Mame, Kakuru, Yasa sama Kudamono. Itu adalah Genzario yang mudah ditubuhi kabi. Oleh karena itu produk-produk Genzario tersebut itu ketika ditumbuhi kabi itu jangan dipakai, tidak boleh dipakai. Sukatewa ikenai, guys. Juga ada Kiseichu parasit. Kiseichu yang menjadi penyebab keracunan makanan itu ada yang namanya anisakis. Anisakis itu terdapat di Gyokairui. Dan kalau memakan produk makanan yang secara mentah yang mengandung anisakis secara begitu saja, itu bisa menyebabkan hagishikutsu, sakit perut yang luar biasa. Dan anisakis tersebut itu bisa dibunuh dengan suhu 70 derajat dalam waktu 1 menit. Dan juga bisa dibunuh juga dengan suhu rendah di minus 20 derajat dengan waktu 24 jam. Oke, hai ijo des. Itu saja penjelasan dari saya. Hai, arigatou gozaimashita.